Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740 tentang masalah bid'ah 70 halaman saya bahas tentang bid'ah. 70 halaman, 444 halaman buku 37, 70-nya tentang bid'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali baca 2 kali. Iqra, makanya diulang 3 kali. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra warbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Apa hukum wanita bersuara lemah gemulai? Haram. La taqda'na bil qaul. Janganlah kalian bersuara lemah gemulai, mendesah-desah, merayu-rayu. Yatma alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia mendengar suara itu, maka dia pun menjadi bersyahwat. Pulsa Anda 5.000 lagi. Bersyahwat dia dengar itu. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola. Kata sebulan. Dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lo mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, nggak ada berhasil, kasihan deh lu. Seandainya saya katakan, kayak kata Syafi'i tak sampai, oh kalau begitu Syafi'i Wahabi, saya pula mau dijebak, mana bisa? Duduk kan guru kalian itu sama saya, diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Omar, tak mau datang. Pakai surat bagus-bagus, datanglah. Jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu. Duduklah sama-sama di MUI, tak mau datang. Tanya Ustaz Mustafa Omar, apa Wahabi itu Pak Ustaz? Baca buku saya 37 masalah populer. Masalah ke-37 Syiah, masalah ke-36 Wahabi dan Salafi. Lengkap saya tulis, baca baik-baik. Buku itu sudah 3 tahun umurnya sudah. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka Nabi Basharin an yukallimahullah. Tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Au yursila rasulan, atau Allah mengirim malaikat Jibril. Au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. 3. Bisikan halus, Jibril datang, atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas,
Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang khalaf, ini yang ikhtilaf. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadzab, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya seperti saya melihat jam dinding, kadzab, dia berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, Allah, Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad, bukan ini. Ini namanya basar, ini namanya basirah, ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, oh kaulah buah hatiku, ya fuadi, ya fuadi. Qalbi belum halus lagi, yang lebih halus, ya fuadi, kaulah buah hatiku. Dia melihat dengan hatinya. Ustadz adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana kiat? Apakah diserahkan pembimbing? Kapan Ustadz bisa berperan serta dalam mendidik? Oh, masalah ini kan ada waktu. Yang penting itu bukan frekuensinya, tapi yang penting itu kualitasnya. Itu mesti dipahami. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi punya anak namanya Sami Mutawalli Sya'rawi. Syekh juga, doktor juga. Apa kata anaknya dalam bukunya? Saya tak pernah menengok ayah saya tidur dengan emak sampai kami heran kenapa kami bisa lahir. Itu kata Sami. Jabatan terakhir Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi adalah Direktur Riset Al-Azhar. Majma' Al-Buhuts Al-Azhar itu direkturnya Syekh Dr. Sami Mutawalli Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saking sibuknya Syekh Sya'rawi. Justru Allah yang menjaga hati anak-anak ulama itu dengan adabnya, dengan perannya. Ini banyak orang dia sangka dia yang mendidik. Ini mesti dipahami. Hidup ini kita curahkan, tapi bahwa tidak memberi kasih sayang sama sekali tak betul. Tapi diatur waktunya. Lebih baik waktu pendek berkualitas daripada waktu banyak. Dia kumpul. Sekarang orang arisan dari jam 8 pagi sampai zuhur arisan. Nenek ada, datuk ada, tapi orang tak ada ketemu. Semuanya sibuk. Sampai ada orang ngirim foto ke saya, nenek, datuk, ponakan, cucu sedang buat arisan, tapi semuanya dengan dunianya masing-masing. Silent generation, generasi bisu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim. Teman saya ikut bela diri. Dalam bela dirinya ada seperti kebatinan, bisa kerasukan dan bisa mengeluarkan setan orang. Tapi dia dengan menyebut Allah atau zikir tertentu. Apakah ini bid'ah atau musyrik? Jadi adalah siswa baru dari Pulau Jawa. Waktu saya sekolah di Air Molek Indragiri Hulu, Madrasah Aliyah. Saya sama kawan saya ini mau ngintip dari balik kandang ayam. Mat, ada kelompok silat di sana. Ayo kita intip yuk. Disalamnya lah muridnya. Begitu disalam, bisa request mau jadi apa? Mau jurus monyet. Begitu disalam langsung jadi monyet, memanjat ke batang pokok kayu. Yang satu ini mau apa? Drunken Master, langsung jurus mabuk. Apa yang dimasukkannya itu? Jin. Dia transfer jin ke dalam. Kalau dia pakai nama-nama Allah, itu hanya kamuflase, penipuan. Casingnya zikir, isinya hantu. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Jangankan kita yang berzikir, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani aja didatangi oleh jin. Waktu dia sedang berzikir di masjid, datang, hai Abdul Qadir Jailani, aku sudah mengangkat engkau menjadi wali-waliku. Berhentilah engkau bersolat, berhentilah engkau berzikir, kau sudah kuangkat masuk dalam surga. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa min kulli minal lamah. Kenapa? Dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariah. Asal bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka dia setan. Ustadz, jadi bagaimana yang sudah pernah masuk ruqyah, segera ruqyah biar diusir itu hantu setan.
Benarkah Rasulullah jika tidak berpuasa makannya hanya 2 kali sehari? Kapan saja waktu Rasulullah makan? Jamnya bagaimana Pak Ustaz? Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Apa makanannya? Makanan Rasulullah itu korma. Karena makanan pokok orang Arab itu 4. Makanya bayar zakat fitrah dalam sunnah itu 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis, anggur kering yang dijemur, kecil-kecil dijemur. Yang keempat aqid. Aqid itu susu kambing yang dijemur kering menjadi mentega. 4 itu makanan pokok Nabi SAW. Tapi ada lagi satu lagi namanya huzairah. Huzairah itu adalah daging yang dipotong halus-halus, dicincang, lalu dimasak dengan tepung. Nah, itu ada lagi sawik namanya, tepung gandum dengan daging. Itulah makanan Nabi Muhammad SAW. Yang penting Nabi itu makannya sedikit, sedangkan kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Ustaz, melihat aurat perempuan apakah membatalkan wudhu? Enggak. Nengok perempuan tak batal wudhu. Apakah batal? Enggak. Tapi kalau sampai maaf cakap keluar mazinya, bersyahwat dia, maka batal wudhunya. Kalau cerita batal tak batal. Tapi kalau cerita masalah itu haram perbuatan, zina, ya. Zina mata namanya. Mata zinanya memandang, otak zinanya menghayal, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah ke tempat maksiat, sedangkan hawa nafsu kemaluan memperturutkannya atau melawannya. Makanya begitu terlintas, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringi satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan kau iringi satu pandangan, kau ikuti dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Yang pertama itu untukmu, yang kedua itu bukan lagi untukmu. Artinya apa? Kalau sudah terpandang segera alih, bukan setelah pandang jangan berkedip. Ustaz, seorang sahabat ketika mendapatkan kabar saudaranya meninggal langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Bolehkan kita sahabat mendapatkan kabar menyedihkan, kita melakukan sholat 2 rakaat? Ya. Apa niatnya? Sholat sunat hajat. Tak dilafazkan di mulut, di hati. Yang mau melafazkan usolli sunatul hajat. Hajatnya apa? Beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, beri aku pertolongan untuk menghadapi pukulan as-sadmatul ula. Pukulan yang pertama nih. Allahu Akbar. Beri aku kekuatan ya Rasul. Apa dasar menjadikan pohon bidara untuk mengusir pohon bidara? Hadis. Pohon bidara yang digiling 7 tangkai, 7 daun digiling, masukkan ke dalam air, baru airnya itu bacakan untuk dimandikan. Itu dari hadis Nabi SAW. Namanya sidir, sin dal ra. Bagi yang mau mencarinya dalam kamus pencari hadis, sin dal ra, sidir. Pohon sidir namanya. Pohon bidara kata kita. Kalau mau mencari gambarnya di internet, sidir, enter, lalu dapat. Sudah ada dijual. Kemarin Ustadz Iskandar Arnel mengatakan ada yang jual 150.000 satu.